Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Lia Yuliani, mahasiswa Akademik Kebidanan Matan Sama Siro semester 1. Sini aku akan memulai tugas komunikasi tentang diriku. Namaku Lia Yuliani. Aku biasa dipanggil Lia oleh teman dan keluargaku, dan tak jarang mereka sering memanggilku dengan sebutan bule karena aku mungkin menurut mereka terlihat seperti orang bule yang berambut merah dan berkulit putih. Dan aku pun berbeda dengan kedua orang tuaku, karena sejak lahir aku berambut merah pirang dan berkulit putih. Aku lahir di Lebak 2 Oktober 2001, dan sekarang aku tinggal di Pondok Pesantren Terpadu Hidayatul Falah, namun aku mempunyai rumah di Citeras. Kedua orang tuaku seperti ayahku berasal dari Kuningan, Jawa Barat, yang sekarang bekerja di bidang wirausahawan yang membuka toko perhiasan di Jakarta. Dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus adikku dan mengurus pekerjaan rumah. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, dan kedua orang tuaku mereka adalah sosok yang bertanggung jawab dan mendidik aku untuk menjadi seorang anak yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan mereka melatih dan mendidikku untuk menjadi pemimpin. Karena aku adalah anak pertama, jadi aku memimpin adikku. Aku bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, namun menurutku karena biaya kedokteran yang cukup mahal dan besar, aku memilih untuk menjadi tenaga kesehatan yang lain, seperti yang sedang aku jalani sekarang, sedang berkuliah untuk menjadi seorang bidan. Hobiku membaca dan menulis, dan tak jarang aku sering sekali membuat cerita tentang hidupku, pengalaman dan kejadian yang terjadi pada hari ini. Harapan diriku, aku ingin menjadi versi diriku yang lebih baik dari sebelumnya, yang mungkin sebelumnya aku terlihat sangat buruk, dan aku ingin memperbaiki diriku yang sekarang, yang saat ini, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, aku pun mempunyai harapan untuk pergi ke luar negeri dan melanjutkan sekolah pendidikannya, kuliahnya di luar negeri. Aku pun mempunyai harapan ingin membahagiakan kedua orang tuaku, dan banyak sekali yang sedang aku impikan untuk menjadi diriku yang lebih baik. Karena bagiku, sukses itu bukan siapa dia yang mempunyai segalanya, akan tetapi menurutku sukses itu adalah dia yang berguna untuk semua orang dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, sekarang karena keadaan sedang adanya pandemi dan COVID-19, dengan belajar kita kan terhambat, aktivitas kita terhambat. Nah, menurutku tantangan belajar online ini di semester pertama, tantangan yang dihadapinya adalah pembelajaran menjadi tidak efektif, jaringan yang mungkin susah atau tidak bagus, dan kuota yang cukup mahal, handphone yang terkadang error dan tidak bisa digunakan, serta tidak bisa melakukan beberapa pembelajaran yang mengharuskan untuk praktek. Akan tetapi karena pembelajaran online pun aku dihadapkan untuk dituntut untuk terlalu fokus dalam pembelajaran, meski dengan jurusan sekolahku yang sebelumnya berbeda. Dan apapun itu, aku akan selalu siap untuk pembelajarannya. Nah, karena di tenaga kesehatan, karena kita harus berkomunikasi, seberapa pentingkah komunikasi dalam kesehatan? Menurutku komunikasi dalam kesehatan itu sangat penting, karena dalam hidup kita harus saling berkomunikasi. Jika tidak berkomunikasi, kita akan susah untuk meminta tolong dan bersosialisasi dengan semua orang. Komunikasi dalam kesehatan itu bisa memberitahukan orang lain tentang kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Seperti seorang dokter yang memberitahukan kepada pasiennya tentang obat-obatan, perawat memberikan keperawatannya dengan cara berkomunikasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. Nah, karena aku ingin menjadi seorang bidan, karena aku melihat pandangan bidan di mataku. Bidan adalah seorang yang sangat berperan penting di lingkungan masyarakat, karena menurutku seorang bidan dituntut untuk menjadi sosok yang dewasa dan bertanggung jawab. Karena menjadi seorang bidan membuat aku semakin menghargai pengorbanan seorang ibu. Profesi seorang bidan pun dalam pandanganku merupakan profesi yang mendidik orang tua untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Mereka adalah orang yang selalu mengingatkan pola aktivitas dan kesehatan untuk masyarakat dan untuk semua orang.
dan membiasakan diri untuk disiplin. Menjadi bidan pun harus membiasakan diri untuk hidup secara disiplin dan teratur. Bidan tuh harus siap menangani apapun itu, karena bidan itu bidan itu pintar, kuat, dan jiwa sosialnya tinggi. Dan untuk menjadi seorang bidan harus memiliki empati yang sangat tinggi, karena seorang bidan itu dia dengan seragam putihnya dia harus siap untuk melakukan dan menolong orang lain. Contohnya seperti menolong ibu yang ingin bersalin. Nah, begitulah pandanganku terhadap seorang bidan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.